Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah wa nashkurullah al-qail fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Sadaqallahul azim wa ballagha rasuluhun nabiyyul habibul wafiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasyahidina syakirin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa syarrif wa karrim wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa tabibi qulubina Muhammad al-qail wa huwa as-sadiqul masduq. Ma ikhtalata hubbi biqalbi ahadin fa ahabbani illa harramallahu jasadahu 'alan nar. Wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para habaib, para kiai, para ustaz ingkang sedayanipun kawula hormati, khususipun sahibul ma'had, pengasuh pondok pesantren Anwarut Taufiq, guru saya, idola saya, Al-Habib Al-Ustaz Jamal bin Thaha Ba'agil, yang sudah beberapa kali ke Banyuwangi. Jadi saya kesini ini nyaur utang. Beliau sudah sering ke Banyuwangi, pengajian-pengajian, majelis-majelis dari Banyuwangi Selatan, Genteng, terus sampai Banyuwangi Utara. Sehingga Habib Hashim sudah meh mboten payu teng Banyuwangi, karena sudah diserang dari Malang. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak sering ke Banyuwangi lagi. Ya saya saja yang ke Malang biar payu, Bang. Cuman alhamdulillah, katanya Gus Ipul tadi, gerakan beliau luar biasa. Syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang bangkit di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan gerakan yang luar biasa, dakwah beliau, pesantren beliau, radio yang beliau rintis. TV Bibi? Belum. Insya Allah sebentar lagi TV. Luar biasa. Hanya satu orang itu ngomong, eman Habib Jamal, ganteng-ganteng, garwoni siji. Eman. Kalau yang lain sudah tidak eman. Alhamdulillah, gerakan sudah luar biasa. Saya acungkan jempol, angkat topi dengan Habib Jamal. Eman, Pak. Kalau saya tidak payu, tidak eman, sudah tidak ada potongan. Habib ini eman. Mengamalkan tahlil, Pak. Alaiha nahya wa alaiha namut. Para hadirin, para rawuh ingkang minulya, memang lagunya seperti ini, Pak nggih. Para hadirin, para rawuh ingkang minulya, alhamdulillah, syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita bersama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala wonten setunggal panggenan ingkang sae, wonten setunggal majelis ingkang sae, ingkang diiseni milai wau kalian waosan kalimat-kalimat ingkang sae, lan mirengaken dawuh-dawuh ingkang sae, kelawan niat lan tujuan ingkang sae inggih niku kangge nambahi taqarrub atau kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lan kangge nambahi mahabbah atau kecintaan dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam rangka memperingati maulidnya, ikut berbahagia, ikut bangga, ikut senang, ikut berterima kasih atas lahirnya Nabi Agung, Nabi mulia, Nabi istimewa, panutan kita, kecintaan kita, juru selamat kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi barokah sedaya kesayan ingkang wonten teng dinten niki
lan barokai nabi ingkang paling sae bijahin nabi wa bi barakatin nabi mugi-mugi sedaya ingkang hadir khususe lan masyarakat umume didadosaken tiyang ingkang sae kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sae uripe, sae keluargane, sae anak lan keturunane, sae ibadahe, sae rezekine, sae teng donya langkung sae teng akhirat. Amin Allahumma amin. Para hadirin, para rawuh ingkang minulya, sehingga dikatakan sareng Sayyidina Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi sahibul Maulid, beliau dawuh dalam qasidah yang sering kita baca. Napa dawuh Habib Ali? Masyi kama majma'il maulid. Tidak ada pertemuan, tidak ada perkumpulan, tidak ada acara yang bisa dibandingkan dengan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid merupakan majelis yang termulia di atas penjuru dunia ini. Kathah majelis-majelis lintune, banyak kumpulan-kumpulan yang lain, banyak acara-acara yang lain, akan tetapi acara Maulid menduduki peringkat utama dan terutama di atas acara-acara yang lain. Apa sebab? Coba kita pikir. Apa pertanyaannya? Kenapa Maulid kok menduduki acara, menduduki peringkat pertama? Napa keranten ingkang hadir kathah, insyaallah konser hadirinya lebih banyak, Pak. Konser sampean undang penyanyi teng lapangan, mboten enten terope, mboten enten karpete, mboten enten rotine, Pak. Sampean mikir telas pinten Habib Jamal tumbas roti mangani sampean sedaya. Konser tidak ada tapi dihadiri sekian banyak orang. Mungkin karena teropnya lebih banyak, Pak, terop yang lebih mewah dari acara kita. Terus apa sebab kok majelis kita ini menduduki majelis yang utama dan mulia? Karena di majelis kita ini dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinu rabbahu li huduri haflati maulidihi. Didawakan kalian ulama, setuhune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu yasta'dhinu, nedi izin, mohon izin kepada Allah. Izin untuk apa? Izin untuk menghadiri peringatan-peringatan maulid yang dilaksanakan oleh umatnya. Dados pundi-pundi wonten peringatan maulid, teng mriku dirawuhi kalian Kanjeng Nabi. Jasadan dengan jasadnya. Keranten jasate Kanjeng Nabi niku mboten hancur. Jasad beliau walaupun sudah dikebumikan tidak hancur. Innallaha qad harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya. Setuhune Gusti Allah niku temen-temen ngaramno, sungguh-sungguh telah mengharamkan ing atase lemah an ta'kula ajsadal anbiya, kangge mangan jasate para nabi. Jadi ketika Allah menciptakan bumi, sudah diultimatum oleh Allah bahwa bumi dan apa yang ada di dalam bumi haram untuk memakan jasadnya para nabi. Dados jasate para nabi niku utuh, tidak termakan oleh tanah, kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal jismu yubla ghaira ajbid dzanabi wa ma syahidun balian wala nabi. Syahid, tiang mati syahid, lan nabi niku masyahidun balian. Mboten enten tiang syahid lan nabi niku balian ajur. Jadi artinya bali itu hancur, Pak. Nek sampean kepengin ajur, moro nang Bali mriku. Ajur sampean. Bali itu artinya hancur, Pak. Syahidun balian. Akan tapi saya ketemu seorang Sayyid Al-Habib Aqil bin Salim Al-Attas Jember, beliau aslinya dari Bali.
Saya ngomong gini beliau nyaut, walakin ya Sayyid, Bali fi Bali. Bali fi Bali. Karena beliau dilahirkan di Bali. Mboten ajur jasad para nabi. Lah jasad mawon mboten enten nyawane percuma. Jasad tanpa nyawa bagaikan patung. Kanjeng Nabi dawuh, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi. Ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu ilayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Napa terus Kanjeng Nabi, barang siapa yang bersalam kepadaku, maka Allah akan mengembalikan jasadku sehingga aku mengembalikan nyawaku sehingga aku mampu untuk membalas salam-salam mereka. Dados Kanjeng Nabi rawuh teng pundi-pundi majelis maulid jasadan waruhan, jasate kranten boten ajur lan nyawane karena dikembalikan oleh Allah. Hanya kita kelihatan apa? Tidak. Nek hadire mesti hadir lan kita harus yakin Nabi hadir. Hanya kelihatan apa? Tidak. Itu saja pertanyaannya. Kita kelihatan atau tidak dengan kehadiran beliau? Kalau hadirnya jelas hadir. Wa bihudurihi, kalau Kanjeng Nabi sudah hadir, hadaratil arwah, maka akan hadir hadarat arwahul anbiya wal auliya, akan hadir pula ruh-ruh para wali, akan hadir pula ruh para solihin, dan juga apalagi akan hadir pula ruh para nabi, karena mengawal ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang kalau sudah yang pangkatnya lebih tinggi hadir, itu pangkat yang di bawahnya mesti hadir. Sampean nek ngundang camat, Pak Lurah mboten sampean undang akan datang dengan sendirinya. Kadang-kadang dereng acara maghrib, Pak Lurah sampun dugi ngomong teng panitia. Pundi panitia nih, kula Pak, mengke Pak Camat telepon ajenge dugi akan hadir. Kalau sampean ngundang bupati, itu mau tidak mau camat pasti hadir mendampingi bupati. Lah kalau sampean ngundang gubernur, mau tidak mau bupati pasti hadir mendampingi gubernur. Ini ada bupati Pak, ada di luar Pak, ngawal di luar. Ngawal, mesti hadir, tidak mungkin tidak hadir. Harus, tidak boleh sultan sampai harus hadir, ada di sana di luar, ngunggoni montore wakil gubernur. Karena yang atas sudah hadir, yang bawah jelas hadir. Gubernur diundang, wakil gubernur diundang, pasti bupati itu hadir. Pasti. Cuman repot gubernur, wakil gubernurnya kadang-kadang Pak Saifullah Yusuf, kadang-kadang Gus Ipul, kadang-kadang Kiai Haji. Nah, kalau mungkin yang Gus sama Kiai Haji ini tidak dikawal mungkin Pak ya. Tadi yang hadir mungkin Gus, bukan Bapak, bukan. Gus Ipul, jadi tidak ada bupati, tidak apa-apa. Para hadirin, para rawuh, apalagi dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang akan mendampingi para nabi dan para rasul? Itulah yang akan mengangkat martabat majlis kita menjadi majlis yang masyi kama majma'il maulid. Tidak ada pertemuan yang bisa dibandingkan dengan pertemuan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kita baca niki sholawat, nggih. Mulai tadi Kiai Haji Saiful Maslul dengan suara emasnya. Saiful Maslul. Pedang yang terhunus. Wah, jadi terhunus terus Pak. Pedang ini selalu terhunus. Berbahaya ini. Sholawat ini adalah bacaan yang tidak ada kamus yang mengatakan ditolak. Tidak ada. Sholawat niki bacaan yang pasti diterima. Adimis sholata ala nabiyyi Muhammadi faqabuluha hatmun biduni taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa sholata ala nabiyyi Muhammadi. Perbanyaklah sholawat. Perbanyaklah sholawat kepada Nabi Muhammad. Faqabuluha, diterima nih sholawat niku hatmun, mesti. Pasti Pak, tidak ada kamus sholawat tidak diterima. Tidak ada kamus.
pasti diterima. Kalau amal yang lain mungkin diterima. Puasa kita ada kalanya diterima. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada kalanya ditolak. Laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Haji kita ada kalanya diterima. Haji yang mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Ada kalanya haji tidak terima. La labbaik wa la sa'daik wa hajjuka mardudun alaik, kata Nabi. Bacaan Quran kita ada kalanya diterima. Setiap huruf 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Ada kalanya bacaan Quran kita tidak diterima. Rubba qari'in lil Quran wal Qur'anu yal'anuh. Akan tapi untuk salawat hatmun pasti diterima tanpa ada keraguan-raguan. Pertanyaannya, nopo kok mesti diterima? Kok tidak sama dengan amal yang lain? Dengan bacaan-bacaan yang lain. Kenapa? Apa karena suaranya? Lah kalau suara enak tok sing diterima, Pak. Suara mboten enak mboten diterima. Ya Kiai Saiful Maslul tok yang selawatnya diterima. Kita sia-sia semua. Apa karena khusyuknya? Kalau khusyuk menyatu dengan Rasulullah pasti diterima. Kalau yang tidak khusyuk tidak diterima. Ya pasti yang diterima hanya Habib-Habib ini saja, saudara. Potongan koyok ini jelas gak diterima. Lah sekarang kenapa kok diterima? Bukan karena suaranya, bukan karena khusyuknya, tapi karena yang kita panggil adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bahkan ulama dawuh, riya sekalipun sholawat tetap diterima. Riya sekalipun. Tapi masuk kita mau mengaturkan sesuatu yang riya kepada Nabi, riya sekalipun pasti diterima. Hatta riya diterima. Makanya sampean kalau mau riak-riak, sholawat saja, Pak. Ini sudah kita dikasih resep yang menguntungkan. Saya ini kadang-kadang pengajian lagi. Pengajian turun dari mobil, orang rebutan mau selamat. Dengan kondisi saya yang sudah tidak karu-karuan seperti ini, rebutan selamat, Pak. Wah, Habib selamat. Lah saya kalau terus noleh-noleh, kan pelongo-pelongo kan yang kesian yang selamat, Pak, nggih. Jadi saya sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ini rahasia yang dibuka saat ini saja. Kenapa? Karena riya sekalipun diterima. Lah bagaimana ketika sholawat dengan rasa khusyuk, dengan dorongan mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan membayangkan kehadiran beliau, luar biasa. Tidak ada yang bisa menandingi apa yang ada kaitannya dengan Habibuna Muhammad sallallahu alaihi. Alhamdulillah kita selalu berada di majelis-majelis beliau. Alhamdulillah kita selalu berada di pertemuan-pertemuan beliau. Dan insya Allah akan membawa kebersamaan dengan beliau kelak di hadapan Allah. Amin. Allahumma amin. Ma'iyah. Wa man yuti'illaha war rasula faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Kebersamaan. Bersama, Pak. Wonten setunggal sahabat Ansor, rajulun minal Ansor, bertanya kepada Rasulullah dengan kecintaan yang luar biasa. Hadis ini senada dan seirama dengan hadisnya sahabat Thauban. Dengan kecintaan, memang kecintaan sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Murid-murid yang diwisuda langsung dengan Nabi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan panutan-panutan kita bersama. Orang-orang yang ada di sekitar Nabi dalam kelompok sahabat ataupun keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi niku nate dawuh agar supaya kita ini punya pegangan, agar supaya kita sedaya ini gadah ondo, semerep ondo sampean yang akan menghubungkan kita kepada Nabi Muhammad. Siapa ondo kita? Nabi dawuh likulli syai'in asasun wa asasul islami hubbu ashabi Rasulillah wa hubbu ahli baiti. Kanjeng Nabi dawuh likulli syai'in asasun. Setiap sesuatu memiliki dasar, pondasi. Ketika pondasinya kuat, bangunan akan kokoh. Ketika pondasinya rapuh, bangunan akan runtuh. Apa pondasinya Islam? Hubbu ashabi Rasulillah, mencintai sahabat Nabi, wa hubbu ahli baitih, dan mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kecintaan yang luar biasa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat matur teng Kanjeng Nabi, wahai Rasulullah, ketika saya pulang ke rumah saya, tiada harga apa yang ada di hadapan saya. Ketika
Saya pulang Kanjeng Nabi tenggriya. Sampai rumah semua yang di hadapan saya tidak berharga karena kangen saya kepada panjenengan Nabi Muhammad. Kangen kepada Rasulullah. Makan tak enak, tidur tak nyenyak. Terbayang-bayang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga matur sahabat terus pundi mengke nek teng akhirat Kanjeng Nabi. Riwayat ini Thauban pernah juga matur dengan isi yang sama kepada Rasulullah. Bagaimana saya Nabi nanti di akhirat? Apa masih mungkin saya akan berkumpul dengan panjenengan? Apa masih mungkin saya akan bertemu dengan engkau wahai Nabi Muhammad di akhirat? Andai kata kau masuk surga, jelas panjenengan di surga yang paling tinggi. Jannatil Firdaus a'la manaziliha. Andai kata saya masuk surga, saya akan ada di surga yang tingkatan bawah. Apalagi kalau saya masuk nopo? Neraka. Mana akan bertemu dengan engkau wahai Nabi? Turun ayat. Jadi hadis ini termasuk asbab daripada nuzulul ayat. Turun ayat wa may yuti'illaha war rasula. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Mereka akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para rasul lan sak piturute. Hanya saja para hadirin para rawuh, ulama mengatakan ma'iyah ya, kebersamaan. Pokoknya kumpul, nggih? Pokoknya kumpul kare Kanjeng Nabi. Pokoknya kumpul dengan Nabi Muhammad. Walaupun tingkatannya tidak mungkin kalau kita mau mengejar tingkatan Nabi terlalu jauh. Yang penting kumpul. Kumpul ini walaupun posisi tidak sama, tapi kumpul, Pak. Ulama jauh kalau kita mau kumpul satu ruangan sama Nabi koyo repot dengan kondisi kita yang seperti ini. Tapi yang penting kumpul. Sampean sama saya ini kan kumpul, nggih? Kumpul apa enggak? Kumpul. Walaupun kondisi dan posisinya tidak sama. Sampean di bawah. Kan nggih? Di bawah. Lemeke napa niku lemeke? Karpet. Teng wingking niku napa lemeke? Terpal. Tapi sampean bisa lihat saya lihat sampean. Ini namanya kumpul. Mboten enten kembang-kembange kan nggih? Nah, para habaib, para kiai di atas. Dengan karpetnya dan bunga-bunganya. Karena memang pangkatnya lain, Mbak. Yang lain pangkatnya kan nggih? Lain pangkatnya di atas dengan bunga-bunga. Jajane sampean kotaan. Mriki talaman berwarna-warni, Pak. Memang pangkatnya lain. Lah sampean sedaya di talaman ya repot panitiane, Pak nggih. Kotaan. Doyan enggak doyan? Itulah. Pangkatnya sampean apa lho nggotok kan nggih? Lain pangkatnya. Kotaan seperti itu. Yang di atas habaib lain lagi. Yang pidato jelas lain, Pak. Kalau saya yang pidato nanti wangsul kotaan cilik kayak ngono, berarti Habib Jamal mboten paham pangkat iki berarti. Para hadirin para rawuh. Cuman rugi, Pak, rugi. Kula dibetoni berkat napa namine jajan-jajan, saya masih besok mau pulang ke Banyuwangi, mambu. Jadi mau balik luar kota mentaan mawon. Para hadirin para rawuh. Akan bersama, jangan khawatir Pak nggih, akan bersama. Nabi akan melihat kita dan kita akan menyaksikan keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beberapa lama setelah dawuhnya Kanjeng Nabi, tentram hati sahabat Ansor niki, setunggal wekdal pengumuman, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah wafat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anake bapak yang cinta sama Nabi ini mikir, waduh ini akan menjadi pukulan berat kepada orang tua saya. Tahu bagaimana dorongan cinta yang luar biasa kepada Rasulullah. Ini pukulan berat untuk orang tua saya. Bapaknya nyambut gawe teng sawah. Sedang kerja di sawah. Dikejar oleh sang anak ini untuk memberikan kabar kewafatan Rasulullah kepada sang ayah. Mumpung dorong trungu kabar teka wong liya, geblak kaget lan sak piturute. Anaknya berlari ke sawah. Ngabari, Pak, wonten kabar. Sampean yang sabar. Tenang. Jangan goncang. Ini kabar sudah Allah memastikan seperti ini. Kabar opo, kabar opo. Rasulullah sampun wafat. Innalillah.
Nopo respon bapak ini ketika mendengar sang kekasih yang dicintai wafat? Angkat tangan, Pak. Donga teng Gusti Allah. Allahumma a'mini hatta la aro syai'an ba'dahu ila an alqahu. Allahumma ya Allah, a'mini, butakan mata saya. Langsung tidak tawar-tawaran lagi, Pak. Butakan mata saya hatta la aro syai'an ba'dahu, sehingga mata saya tidak perlu melihat apa-apa setelah melihat Nabi Muhammad. Sampai kapan? Ila an alqahu, melekkan saya kalau sudah Nabi Muhammad di hadapan saya nanti di akhirat. Fa umiya makanahu, dibutakan oleh Allah di sawah itu juga. Bahagia matanya sudah buta karena tidak akan melihat selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan inilah yang mendorong sahabat itu mau berbuat apapun mengikuti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi, para hadirin, mendidik kita bersama dalam semua aspek kehidupan kita. Semua tidak pernah lepas dari didikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai barang-barang yang kecil. Pernikahan. Nggih. Nabi, ada sahabat datang kepada Nabi. Dhahaba ahlud dusur bil ujur. Kitab Arba'in An-Nawawiyah. Napa terus sahabat ini Kanjeng Nabi, betapa senangnya orang yang kaya dengan tumpukan-tumpukan pahala. Berarti biasanya yang matur ini melarat nggih. Yang matur ini melarat. Nabi, enak dadi wong sugih. Dengan pahala yang besar. Yusuf, katanya Nabi, kenapa kamu tidak bisa cari pahala? Kan masih banyak cara cari pahala yang lain. Nggih Nabi, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim. Mereka puasa, saya puasa Nabi, sama pahalanya. Mereka sholat, saya sholat, sama pahalanya. Mereka sedekah. Kula napa sing ajenge dinggo sedekah. Saya makan saja repot kok mau sedekah. Fulan kaya nyumbang sekian, fulan kaya nyumbang sekian. Saya melarat, apa yang mau saya sumbangkan? Di sini letak kekalahan saya kepada orang yang kaya. Nabi yang mengayomi seluruh lapisan masyarakat kaya melarat. Kalau Nabi tidak ngayomi, ya mesti jawabannya ya salah awakmu dadi wong. Yo nasibe kan gitu. Nabi tidak. Apa Nabi mengatakan? Apa tidak ada cara lain kamu untuk sedekah? Kamu membaca tahlil, sedekah. Kamu membaca tasbih, sedekah. Imatatul adza anit thariq. Kamu memindahkan duri dari jalan, sedekah. Itu kalau mengenai kaki seseorang akan berbahaya. Disingkirin, sedekah. Amrun bil ma'ruf wa nahyun anil munkar. Memerintahkan kebaikan. Ada anak jalan, kita arahkan kepada majelis kebaikan, sedekah. Ada orang salah, kita hindarkan dari kesalahannya, sedekah. Terakhir Kanjeng Nabi dawuh, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Diterjemah gimana ini, Beb? Yang sekiranya tidak salah sama antum. Saya nerjemah takut salah nih. Salah di final tidak diundang maneh. Wa fi bud'i ahadikum, gimana terjemahnya ini? Ya, terjemah model saya sudah Pak. Salah bener pokoknya iki terjemahan nih. Kumpul karo bojomu iku sedekah. Kumpul, Pak, bukan kumpul lunggu-lungguan gini, kumpul 17 tahun ke atas. Ini bahasa paling halus, sudah tidak ada yang lebih halus lagi ini. Kumpul karo bojomu sedekah. Sahabat ini tanya, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu sodakotan. Mosok Kanjeng Nabi kumpul sodako. Kita sedang melampiaskan hawa nafsu. Mosok kita melampiaskan hawa nafsu kok diganjar sodako. Kumpul, Pak. Tidak tahu Habib, tidak tahu Kiai, Pak. Iya, sudah urusan itu tidak tahu Habib, Kiai tidak tahu. Yang Habib lebih parah, saudara. Karena memang hiburannya hanya itu. Iya, sampean bisa jalan-jalan ke pasar, ke mall. Masa Habib Jamal mau ke mall? Sampean rekreasi kemana? Rekreasi yang halal, ke tempat-tempat wisata yang tidak ada maksiat umpomo. Tapi masa Habib mau ke sana kan tidak pantas. Bukan saya tidak ngomong haram, tidak
Pantes. Sampean kepingin makan enak ke warung, restoran, halal. Cuman Habib mau masuk, Habib Jamal Juban melbu kono. Lo kan selaman kabeh worong mangan kok. Lah kan gitu. Bukan ndak boleh, ndak pantes. Apa hiburannya? Wa fi bud'i ahadikum sedekah. Makanya eman Pak ganteng-ganteng, eman. Sampean eman apa ndak? Segera ditawari. Eman saudara, eman sekali. Tidak tahu sudah ada yang ngamuk, tidak ada yang ngamuk, yang penting eman. Ini saya ucapkan dari hati nurani saya. Hanura. Para hadirin, para rawuh, wa fi bud'i ahadikum sedekah. Dak kumpul karo bojomu sedekah. Mosok Nabi syahwat ini kita melampiaskan syahwat masak sedekah. Apa kata Nabi? Ketika suami istri berkumpul berarti masing-masing menyelamatkan pasangannya dari api. Lah menyelamatkan dari duri saja sedekah, Pak, apalagi menyelamatkan dari api neraka. Makanya dengan peringatan Maulid ini yang sudah lama-lama prei sedekah, mari kita galakkan sedekah. Lah ini ibadah, Pak. Ibadah. Yang sudah lama-lama parkir ini, ayo sedekah. Ya cari cara lah gimana caranya supaya bergerak lagi. Makjun, apa ndok, madu, Pak Komes atau apalah ya, ayo. Biar gak, atau musuhnya diganti biar lebih semangat kan gitu. Ini ajaran Nabi Muhammad, itu bukan jorok, bukan porno, tapi ini ajaran untuk meredam kemaksiatan, hubungan bebas perselingkuhan di mana-mana, biar yang nginep di Batu ini tidak tambah banyak. Ayo sedekah digalakkan. Mari kita galakkan. Kalau yang muda-muda seperti saya, Habib Jamal, tidak usah disuruh, Pak. Memang sudah semangatnya sedekah. Yang sudah lama-lama, dan mungkin saya ceramah tidak perlu lama-lama karena sudah panas dan komanten ini sudah mau sedekah, Pak, mulai tadi. Terus keringgingan ini, Pak. Zalim saya kalau menahan terlalu lama. Saya heran Habib Jamal kok tetap didudukkan di sini kemantennya ini. Biasanya habis sakit langsung turun pulang. Sudah, karena sudah pikirannya tidak nyambung sama pengajian, tapi nyambung kepada sedekah. Kepada kedua mempelai saya ucapkan selamat bersedekah, selamat berjuang. Semoga Anda menang di dalam pertempuran. Katanya guru saya, bil yumun wal barokah, wasiddatil harokah, wa dhafar fil ma'rokah. Maju tak gentar membela yang benar. Selamat bersedekah. Semoga menjadi rumah tangga yang akan menjadi rumah produksi untuk anak-anak yang soleh, rumah produksi untuk anak-anak yang solehah. Dan yang lawas-lawas, mari kita galakkan kembali sedekah. Yang sudah gantung sarung tinju dipakai lagi, demi ya ikut sunnah yang abot-abot. Berat, Pak, ya tahajud, waduh abot, Pak. Imam Ali Zainal Abidin 1000 rakaat sewengi, ndelok itu sudah gak kuat, Pak, apalagi mau ngelakoni. Ya ikut yang sedekah-sedekahan ini. Mungkin sampean ekonomi lemah, nanti mungkin ada panitia masjid, totok rumah bawa map, minta sedekah, Pak, masjid saya. Sampean lihat di saku ndak ada uang, sampean mohon maaf, doakan saya kaya, saya akan sedekah. Pulang mape, sampean panggil istrinya, Dek, sedekah. Biar ndak kalah sama yang nyumbang masjid kan ya. Ayo bangun masjid sendiri. Ini cara. Semua itu beres, Pak. Semua sudah beres oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi. Semua sudah beres. Tinggal manut apa tidak. Sampai urusan, Bu, yang di belakang, Bu, sampai dengarkan. Sampai urusan kecil Nabi pernah dawuh gini. Dalam riwayat Al-Khatib, kalau tidak terkeliru hadis, saya mikir, ya Allah, Nabi Muhammad luar biasa, Pak. Alhamdulillah, alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Luar. Apa katanya Nabi? Sampai urusan sepele, idza tobakhta marokotan faakthir ma'aha fata'ahad jironaka. Idza tobakhta marokotan, kalau kamu masak kuah, apa jawanya, Bik? Kuah ini, Bik? Dodo. Ya, kalau masak dodo, mungkin kita hanya beli daging 1/4 kilo atau 1 on karena ekonomi. Tidak apa-apa kata Nabi, faakthir ma'aha, yang banyak banyune. Mungkin 1/2 on, Pak, ya. Yang banyak banyune untuk apa? Apa untuk adus, mandi, raup, mboten. Fata'a hajironaka, lihat tonggomu mungkin ada yang mangan garingan, ndak ada dodonya, kirimono, ndak pantas kita makan pakai dodo, ternyata saudara kita garingan mangan. Sampai ke sana Nabi memperhatikan.
Walaupun hanya ikannya sedikit, airnya enggak apa-apa. Kalau sehari-hari, ya kalau selamatan seperti Habib Jamal, ya isinya harus banyak, Pak, jangan airnya. Saya pernah ngaji sama guru saya. Pokoknya ancor-ancoran ini, Beb. Ancor-ancoran, Beb. Biar enggak payu lagi, enggak kesini lagi. Saya sudah ampun sama Beb, ampun. Jangan saya suruh majelisnya tuh, ampun. Enggak payu, ampun saya. Saya minta ampun sama Allah masih diterima, Pak. Sama Habib Jamal enggak diterima, ampun. Tetap harus inti datang. Makanya dihancurkan sekarang, ancor-ancoran. Jadi enggak balik lagi kan gitu. Orang hadirin. Saya pernah ceramah sama guru saya, almarhum al-maghfurlah Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Muhdhar, guru saya. Panutan saya luar biasa. Semoga dirahmati oleh Allah beliau. Saya makan pengajian, saya ceramah sama beliau. Saya ngambil nasi, beliau di belakang saya. Saya ambil soto kok gak ono isine, Pak. Ya ada 2-3 banyu-banyu tok. BCI di belakang saya, alang ngoye. Ngerti alang ngoye? Renang. Dia bahasa Madura sama saya. Saya tidak tahu kalau ada Habib Ali di belakang saya, tidak tahu. Saya nyari, tadi cukup. Nah, aing saya bingung gitu, Habib BCI dari belakang. Alang ngoye. Kolam renang Ustaz. Selamatan ojo, Pak, jangan. Biar tidak renang tamu-tamunya. Kalau di rumah. Sampai ke titik seperti itu, Nabi Muhammad memberikan bimbingan kepada kita. Kita mohon sama Allah, ayyaj'alana wa auladana wa azwajana dzurriyyatana talamidana min khiyari ummati sayyidina Muhammad. Kita, keluarga kita, anak kita, keturunan kita, masyarakat kita, semuanya dijadikan sebaik-baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Habib Jamal sebesar-besarnya. Wonten nggih niki. Bisane kita, Pak. Kisahnya ini saja. Saya ucapkan selamat berjuang, selamat bersedekah kepada seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.